Jumpa lagi di Ekadin Talk. Hari ini kita kedatangan Profesor Muhammad Akbar Ramdhani dari Swinburne University of Technology. Beliau adalah expert profesor ya tentunya di bidang ekstraktif metalurgi dan metal recycling. Selamat datang Prof. Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Senang bisa hadir. Ya, sama-sama. Melihat banyak karya dan riset dari Prof. Akbar sendiri, kita salah satu bidang yang sangat menarik adalah e-waste gitu ya. Sebetulnya bisa dijelaskan Prof, e-waste itu sendiri itu sebetulnya apa dan didapatkan dari mana sih? Jadi memang e-waste itu panjangnya electronic waste ya. Atau orang juga bilang waste of electronic and equipment ya. Itu sebenarnya semua barang-barang yang barang elektronik dan yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi ranging dari misalnya laptop, handphone, cellphone, bahkan TV, mesin PCB juga ya. Dan salah satu insight PCB itu. Waste PCB itu salah satu subset dari e-waste itu. Nah, si waste PCB sebagai contoh specifically itu merupakan metal resources karena mengandung banyak metal strategis di situ dan juga valuable metal seperti gold, silver, palladium, rare earth elements, dan strategic metal lainnya yang sangat diperlukan bagi kita society pada saat ini untuk teknologi yang kita pakai sehari-hari. Jadi menarik ya, interesting. Ya, gitu. Kemudian kandungan metal yang masih berharga, valuable metalsnya itu sendiri juga masih banyak ya di dalam e-waste. Betul, masih banyak. Jadi dari sisi value itu sekitar 90% dari value metal itu dari gold, silver, palladium dan lain-lain. Tapi konsentrasinya sangat kecil. Itu sekitar ppm level up to 0.5% itu total ya semuanya. Dari sisi weight, tapi dari sisi value itu 90% dari metal-metal ini. Dan ini merupakan problem karena di dunia ini generation of e-waste itu berkembang dengan cepat. Dan tidak semuanya sampai saat ini itu 100% recycle gitu. Jadi memang ada challenge tapi juga problem. Untuk circular economics dan kemudian sustainability ini sangat penting sekali ya Prof. Betul. Ya. Dan melihat salah satu studi kasus yang Prof. Akbar dan grup lakukan, bisa diceritakan kira-kira Prof. Misalnya PCB tadi ya, untuk PCB seperti apa? Ya, sebagai contoh, jadi kita itu memang banyak riset di bidang ini dari sisi teknikal, memprosesnya sendiri, tetapi juga dari sisi berusaha untuk mengkuantifikasi, kemudian juga dari sisi tekno-ekonomik dan juga life cycle analysis dari proses-proses yang bisa kita gunakan untuk merecover elemen. Cukup komprehensif berarti ya, tidak hanya teknikal aja. Betul. Nah, salah satu yang ada PhD student di grup kita yang dari Indonesia juga yang sedang dikerjakan, dia udah mau finish, adalah pertama mengkuantifikasi e-waste generation di Indonesia. Karena sampai saat ini tidak ada data yang jelas gitu ya. Dan itu kita sudah mempublish resultnya di reputable journal, dan ini masih under prediction ya. Itu ada value yang bisa kita potentially kita dapat sekitar 14 billion US dollar. Cukup jadi lumayan. 14 triliun 14 triliun US dollar. Itu dari value metal yang ada e-waste di Indonesia. Itu masih under prediksi karena kita itu berdasarkan ekspor impor. Tapi in actual akan lebih besar dari itu. Jadi memang potensi sangat besar terutama di Indonesia. Setelah itu kuantifikasi, kita juga menganalisis apa sih proses yang paling suitable di konteks misalnya karena saya tinggal dan bekerja di Australia, dari sisi Australia dan juga gimana di Indonesia juga gitu. Berarti teknologi assessment dan juga teknoekonominya seperti apa ya? Betul. Ya. Kalau dari Australia sendiri seperti apa yang mungkin ditemukan? Jadi ini juga cukup interesting, ini contrasting antara Australia dan Indonesia. Sebagai contoh, Australia itu kan land ya, big land. Nah, jadi sebenarnya potentially it is easy to transport. Logistiknya lebih mudah dan lain sebagainya. Tapi problemnya itu transport cost itu sangat tinggi di Australia. Mengapa kira-kira? Ya, memang inherently begitu. Jadi dalam konteks Australia ya teknologinya akan berbeda dengan Indonesia. Nah, di Indonesia lebih challenging dari sisi kan kita archaeologic
geografis. Ya, Ya. dan Berpulau. tentunya generation of e-waste di tiap pulau akan berbeda. Nah, ini student Akbar, namanya Aulia Kisti, dia udah mau sabit. Dia juga mempertimbangkan hal-hal tersebut, misalnya distribusi e-waste di Indonesia, kemudian di mana sih kalau misalnya kita pengen memproses ini, di mana kira-kira posisi plantnya, considering tadi transport logistik, considering generation of e-waste di tiap pulau, Ya. dan lain sebagainya. Dan ya. Riset ataupun model hasil tersebut apakah sudah pernah dikomunikasikan ke stakeholder di Indonesia atau pihak terkait gitu, Prof? Betul. Jadi kita juga berkolaborasi dengan stakeholder Indonesia, dan juga learn dari mereka, misalnya kayak ada local collection company e-waste gitu ya. Jadi kita develop sama-sama dan juga interaksi dengan mereka untuk bisa menciptakan solusi yang lebih efektif begitu. Kalau untuk future works-nya sendiri yang mungkin punya big impact untuk Indonesia, boleh di-spill nggak, Prof? Maksudnya nanti riset kedepannya akan kemana, atau jenis e-waste yang lain selain dari PCB misalnya, baterai? Betul. Jadi tadi yang data yang sudah dipublish dari grup kita itu waste PCB saja. Ya. Dan untuk waste PCB saja itu juga masih perlu data lokal, maksudnya data collection on site gitu ya. Ya. Itu jadi perlu more data yang lebih akurat. Jadi dari stakeholder Indonesia bisa riset di bidang itu. Kedua, untuk different resources, kita bilangnya sih urban ores ya. Jadi everything above ground. Ya termasuk tadi baterai, kemudian baterai juga ada banyak kan, ada yang alkaline baterai, ada yang rechargeable baterai, yang lithium ion baterai, dan dengan adopsi electric vehicle ya, terutama misalnya di Indonesia kayak electric scooter, bukan hanya car ya. Jadi juga prediksi end of life baterai juga akan meningkat. Nah, dari situ juga perlu data-data yang lebih akurat. Dan ini satu lagi yang salah satu challenge sebenarnya untuk memproses urban ores itu, karena tiap urban ores itu berbeda ya. Kayak misalnya tadi baterai itu berbeda dengan waste PCB. Ya. Jadi teknologi untuk memproses itu akan berbeda. Dari material propertiesnya itu sendiri juga berbeda, artinya treatment teknologinya juga pasti akan khusus ya, masing-masing. Karena elemennya juga berbeda, misalnya kayak di baterai kan ada lithium, kobalt, nikel, manganis, tentunya tidak akan sama dengan tadi misalnya gimana memproses gold, silver, copper dari e-waste atau waste PCB gitu. Jadi tentunya berbeda. Dan masih banyak challenges-nya, dan Indonesia bisa berperan vital di area ini begitu. Terakhir, mungkinkah riset di bidang e-waste ini akan menjadi salah satu cutting edge riset untuk Indonesia ke depan, mengingat kita punya local wisdom, material-material yang unik dan banyak ya, dan tentunya source of electronic waste juga banyak. Ya, artinya Indonesia bisa berperan sangat besar di sini, dan terutama karena memang Indonesia kan jumlah penduduknya besar ya. Jadi ultimately generation of e-waste juga cukup besar, generation of baterai, waste PC, laptop PC, dan jadi juga salah satu yang tadi yang belum saya bilang itu dari sisi non teknikal juga banyak yang perlu dipertimbangkan, seperti masalah supply chain, collection, kemudian dari sisi sosioekonomi misalnya Habits misalnya ya, bisa kita sosiologisnya atau ya. Jadi kadang-kadang kita punya cellphone ya kita taruh di dalam lemari gitu. Padahal kalau misalnya yang kita lakukan seperti itu, artinya kan itu lost material gitu. Ya. Gimana caranya supaya itu bisa masuk ke recycling loop gitu. Circularity dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Kita belajar banyak hari ini, dan semoga riset-riset Indonesia ke depan akan lebih maju dan inovatif. Terima kasih. Terima kasih. Ya.